Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute. Selamat pagi Pak Arya. Pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Mas. Semoga sehat lalu Pak Arya. Kalau bicara Ya, mengenai penguatan dari ESG yang kemudian berhasil masuk lagi ke level 8 ribuan yang disokong oleh saham konglomerasi dan juga saham berbasis emas begitu. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi beberapa pekan yang lalu mengenai sorotan dari pelaku pasar terkait dengan penguatan ISG yang ditopang oleh saham-saham konglomerasi yang secara fundamental ya ada beberapa concern gitu. Tapi bagaimana Anda melihat penguatan kemarin? Apakah concern itu sudah tidak relatable atau masih relatable sebetulnya? ya sebenarnya masih relate ya, karena Hmm, bobotnya juga relatif masih cukup besar, jadi tidak langsung serta-merta terlepas dari bayang-bayang sebelumnya ya, jadi tetap ada dampaknya. Kita lihat juga memang masih butuh waktu ya untuk lepas dari beberapa saham yang bobotnya cukup berkontribusi terhadap indeks harga saham gabungan. oke, artinya secara penguatan sendiri ini kemudian menjadi penguatan yang sesaat saja, ada potensi untuk terjadi koreksi lagi, atau seperti apa Pak Arya? Ya, kalau kita perhatikan memang sementara ini ada technical rebound ya dibandingkan perubahan fundamental secara besar-besaran. Kita lihat memang sempat beberapa waktu yang lalu sudah masuk area oversold, kemudian memicu ya aksi bargain hunting di mana para investor melihat oh ini udah murah gitu ya terutama saham-saham big caps yang sebelumnya sempat udah tertekan cukup dalam ya. Jadi dan kita lihat juga di sektor komoditas khususnya di emas dan mineral itu jadi katalis tambahan karena investor tuh memanfaatkan momentum global commodity rally. Jadi Hmm. oleh karena itu di awal pekan ini kan relatif cukup stabil di bursa regional juga. Jadi itu membantu untuk memperbaiki risk appetite-nya domestik ya. Jadi cenderung lebih short term recovery dulu sementara. Oke, ya setelah koreksi 4% sepanjang pekan lalu, ISG berhasil ditutup naik 1,22% di perdagangan di hari Senin, dan faktornya Ya. tadi kita sudah bahas juga terkait dengan penguatan dari saham konglomerasi dan juga saham berbasis produsen emas begitu. Oke, kalau kita kemudian bedah satu persatu untuk Ya. konglomerasi sendiri, di saat psikologis pasar seperti yang Anda tadi kemudian dan juga kita bahas sebelumnya, eee, apa yang bisa dilakukan untuk saham-saham konglomerasi ini, Pak Arya? Tentu saja menyikapi penguatan yang terjadi gitu. Apakah Ya. kemudian masih, direkomendasikan netral atau bisa jump in karena Anda melihat, ada potensi penguatan untuk saham-saham konglomerasi? Ya, kita bisa lihat bahwa kalau bagi mereka yang sudah punya di harga bawah ya, itu bisa hold dengan trailing stop dulu. Jadi Mhm, nanti kemungkinan bisa sell on strength ya. Tetapi kalau yang belum masuk, saya sepertinya sih lebih bijak untuk tunggu ya mmm, terjadinya throwback kembali daripada ngejar harga. Justru pas lagi naik itu dikejar-kejar biasanya gitu ya. Jadi lebih baik tunggu ketika ada throwback lagi, harga bisa melemah, bisa buy on weakness bagi yang belum memiliki ya. Tapi tetap valuasi dari beberapa saham-saham konglo ini masih cukup premium dan sensitif mmm. terhadap sentimen global. Oke, sudah, overbought begitu ya, dan juga ini kemudian, secara harga sudah, premium begitu, jadi tinggal tunggu, koreksi dulu baru kemudian bisa masuk. Kalau saham-saham berbasis produsen emas sendiri, menurut Anda seperti apa? Apa yang bisa dilakukan terkait dengan pergerakan komoditas emas sendiri di pasar global? Untuk yang produsen emas memang masih berkenaan dengan sentimen harga komoditasnya ya. Wah, kita perhatikan sempat rally dengan cukup kuat, kemudian naik ke atas 5.000 ya sempat walaupun hari ini terkoreksi hampir 1% ya, tetapi masih tetap harganya di atas 5.000 itu masih ada sentimen dari harga komoditasnya. Jadi bisa diperhatikan juga. Oke, kalau bicara mengenai level support dan juga resistance dari IHSG, bagaimana Anda memproyeksikannya Pak Arya? Ya, untuk IHSG ya kita perhatikan saat ini support terdekat itu di area 7.880, support kuat berikutnya di 7.712, sedangkan untuk resisten itu di 8.128 sampai 8.328 ya. Jadi kita perhatikan bahwa ada penguatan sementara, masih kemungkinan ada rentang konsolidasi yang perlu diperhatikan jika mampu menembus 8.128 dengan volume yang cukup ramai ya itu berpeluang untuk melanjutkan ke 8.328. Tapi kalau gagal ya kemungkinan kembali tertekan ya, potensi retest lagi ke area 7.900. Baik, oke.
Bicara mengenai kenaikan dari IHSG di perdagangan kemarin, Pak Arya, ini kemudian terjadi tidak dibarengi dengan net buy pada hari Senin, justru dengan derasnya net sell asing, dengan saham BBCA dan juga BBRI catatkan net sell terbesar. Bagaimana Anda sebetulnya melihat net sell asing di dua, saham perbankan ini, kemana sebetulnya arah dari, BBCA dan juga BBRI, Pak Arya? Ya, kita perhatikan memang ada tekanan ya cukup besar ya di Bank BCA, di Bank BRI, ya ada net sell asing ya. Jadi kita melihat bahwa ini sebenarnya rebound yang kemarin itu belum didukung dengan full conviction ya dari investor global ya. Memang perbankan nih jadi proksi utama sebagai risiko makro di Indonesia, terutama berhubungan dengan outlook kredit dan sentimen rating ya. Tapi Hmm, secara fundamental sebenarnya kedua bank ini masih memiliki net interest margin yang stabil, cost of fund atau cost of kreditnya juga terjaga ya, ROE-nya juga cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat tekanan ini lebih bersifat risk hmm, rebalancing juga dari sisi positioning. Jadi BCA ini cenderung defensif biasanya ya, cocok untuk akumulasi bertahap di area-area support. BBRI ini lebih volatile ya, tapi hmm. menarik juga untuk trading rebound ketika tekanan meredah. Saya lihat sih koreksi ini sebagai fase konsolidasi, bukan pembalikan tren jangka panjang, masih cukup baik ya untuk bisa dipertahankan. Selain itu, menurut saya kalau lihat dari sisi positifnya ya, dalam perdagangan kemarin walaupun net sell asing gitu ya, tapi kita lihat net sell asingnya mereda atau Hmm. boleh dikatakan sebenarnya artinya bisa diimbangi dengan minat beli domestik. Oke, untuk BBCA, yang kemudian pelaku pasar sudah masuk dan kemudian nyangkut harganya masih melemah terus gitu. Ya. Apa yang bisa dilakukan Pak, untuk BBCA? Ataupun mungkin, konteksnya sama juga dengan BBRI begitu? Untuk holding period ya, kalau Ya, kita perhatikan bagi para investor, khususnya bagi yang jangka panjang, itu juga ada dividend yield yang cukup menarik ya. Jadi hmm, masih bisa dipertahankan atau disimpan untuk investasi bagi yang investasi jangka panjang ya. Tetapi bagi mereka yang perlu momentum, kemudian untuk melakukan trading jangka pendek atau jangka menengah, itu bisa diperhatikan ya pergerakan harganya ketika tren pelemahannya terjadi kembali ya itu bisa di-switch dulu ya, tetapi ketika ada momentum penguatan ya itu bisa mendapat harga lebih murah kemudian dijual ketika menguat kembali ya. Jadi kita lihat dulu nih kembali ke investornya untuk holding period jangka panjang atau memang untuk trading jangka pendek ya itu memiliki strategi yang berbeda. oke baik, dari, 2 hari perdagangan ini ataupun mungkin, 1 hari, perdagangan kemarin, dan juga kita kemudian masih menunggu pembukaan IHSG di pagi hari ini. Belum kemudian mendengar saham-saham berbasis retail, kemudian consumer goods menghadapi bulan puasa dan juga, lebaran begitu. Ya. Apa yang menjadi concern pelaku pasar sebetulnya, mengapa kemudian, saham-saham ini ataupun sektor-sektor ini belum masuk ke radar, rekomendasi Pak Arya? Atau, Anda punya point of view lain? Sebenarnya kita melihat bahwa ada persepsi ya, bahwa Hmm, daya beli masyarakat itu, belum membaik ya. Tapi kalau, kita perhatikan ketika masuk ke, festive season, ketika bulan puasa ataupun, menjelang lebaran, itu, hampir dipastikan ya, bahwa masyarakat itu mendapatkan double pay. Jadi hmm, nanti akan ada uang beredar yang cukup banyak ya, walaupun inflasi kemudian sedikit meningkat ya itu, tapi ada daya beli yang pasti menguat ya. Dan biasanya kebiasaan masyarakat kita itu melakukan spending, bukan misalnya disimpan, ditabung, atau diinvestasikan gitu. Nah ini sebenarnya mungkin kekhawatiran sekedar persepsi daya beli yang belum memadai ya, tetapi hmm. nanti akan tetap ada volume perdagangan yang meningkat di sektor real. Oke, artinya Anda merekomendasikan netral saja untuk sektor, retail dan juga consumer goods? Saya merasakan bahwa, perlu mulai diperhatikan ya, mulai Hmm, diperhatikan dan kemudian kita lihat, tetap akan ada sentimen yang mungkin terjadi di baik. consumer goods. Baik, oke. Pak Arya, kita ke satu hal yang kemudian nampaknya juga cukup hangat diperbincangkan sebelum usai dibayangi sentimen MSCI, pasar modal dan juga pasar saham Indonesia juga dihadapkan pada downgrade penilaian dari Goldman Sachs, UBS dan juga Nomura serta Moody's yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Apakah sebetulnya tekanan ini masih sangat terlihat di pasar dan apa yang harus diantisipasi oleh pelaku pasar ataupun investor terkait dengan sentimen-sentimen tadi? Walaupun memang dari, pemerintah sendiri juga sudah memberikan jawabannya ya, terkait dengan, peringkat-peringkat ini begitu. Ya, kita lihat memang ini, cukup beruntun ya kalau kita lihat, seperti lembaga-lembaga global,
eee, Goldman Sachs, terus kemudian UBS, Nomura, kemudian, terakhir, Moody's ya, Moody's Investor Service. Ini tekanannya tekanan psikologis, kita lihat memang ada kemungkinan potensi, capital outflow ya jangka pendek, tekanan kepada, rupiah, juga risk premium pasar juga meningkat ya. Tapi biasanya sih market sudah mendiskon dari, sentimen ini, jadi, investor perlu mengantisipasinya itu volatilitas ya, kemungkinan terjadi suatu area konsolidasi dan cash position yang, selama ini mungkin sepenuhnya masukin ke, investasi itu sudah mulai perlu diatur ya keseimbangannya. Jadi, nanti fokus aja sama saham-saham yang fundamentalnya kuat dan yang, lebih liquid, yang bisa diantisipasi dari para investor. Iya, wajarkah kemudian pelaku pasar apakah global ataupun domestik, memiliki concern terkait dengan fundamental ekonomi Indonesia? Analisis dari Anda seperti apa, Pak Arya? Fundamental Indonesia sebenarnya secara makro masih cukup stabil ya, kita perhatikan bahwa trade balance-nya juga surplus ya, kemudian kita lihat inflasinya terkendali, kita lihat, likuiditas di sektor real juga cukup baik ya. Jadi, boleh dikatakan sebenarnya pada saat ini masih, antara persepsi ya, dari persepsi publik di, financial market dibandingkan dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi di sektor real ya. Oleh karena itu, area konsolidasi yang mungkin terjadi, ini adalah pertempuran dengan persepsi ya, persepsi antara apakah Indonesia ini memang kondisinya cukup baik atau, memang boleh dikatakan sentimen yang negatif begitu ya. Tapi, kalau menurut saya secara jangka panjang Indonesia ini masih punya prospek yang cukup baik di, financial market-nya, termasuk di Oke. sektor real. Baik, mengingat berbagai macam, apa namanya, indikator ekonomi makro lah ya dan juga berbagai macam hal lah yang kemudian terjadi belakangan, terkait dengan proyeksi dari IHSG sampai dengan akhir tahun, di Anda sendiri targetnya di berapa, Pak Arya? Ya, untuk, saat ini saya mentargetkan sampai akhir tahun yang cukup optimal itu di kisaran 9.300 ya, Mmm, setelah kemungkinan ada goncangan sampai pertengahan tahun di kisaran bulan Mei ya, kita butuh waktu juga ini perbaikan dari beberapa regulasi akan dipantau sampai April, kemudian nanti di bulan Mei, dievaluasi, sementara kita targetkan di 9.300 sampai oke. akhir tahun. Terkait dengan keterbukaan dari, pasar modal di Indonesia, Bursa Efek Indonesia sendiri, mau membuka begitu ya, nama-nama yang kemudian kepemilikannya 1% atau lebih begitu. Mengenai Ya. hal ini, bagaimana, point of view Anda, Pak Arya? Ya, ini merupakan gesture yang cukup baik ya. Kita lihat, ada semacam concern dari sisi transparansi ya. Jadi, selama ini kan yang dibuka itu yang 5% ke atas itu mesti lapor, kemudian terlihat pergerakan kepemilikannya ya. Tapi kalau, dengan adanya kemudian diturunkan, standarnya atau justru lebih transparan ya, bukan diturunkan itu berarti negatif ya, justru lebih transparan yang 1% ke atas itu akan, bisa diakses dan bisa dilihat ya. Itu merupakan suatu gesture yang cukup baik. Tetapi yang saya perhatikan yang juga akan lebih ditekankan lagi adalah yang ultimate, beneficiary owner-nya ya. Jadi di Mmm, situ juga akan menjadi suatu perhatian sehingga trust issues dari masyarakat atau dari investor global itu akan lebih terjawab ya, walaupun nanti tentunya sekali lagi, butuh waktu untuk bisa, benar-benar terrealisir dan, juga lebih terlihat ya apakah memang, eee soal free float itu memang benar-benar sudah terbagi ya, oleh oleh para investor yang haruskan ya secara realita. baik, semakin mari kita lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Arya, tentu saja dengan saham-saham pilihan dari Anda. Dan pemirsa tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute, kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG 3 menit pasca pembukaan sesi 1 di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,14% di level 8.042,190. 5 top gainers ada Bufa, Emas, Telkom, RLCO, dan juga Indi. Sementara itu kita ke saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers, ada PACK, kemudian juga ada Energi, AMRT, Goto, dan juga Soci.
Pergerakan sektoral, sektor basic industries memimpin penguatan dengan penguatan 0,87%, disusul oleh sektor teknologi 0,54% dan juga sektor industri 0,34%, sementara sektor keuangan melemah 0,08%. Dapat Anda saksikan di RTI dan juga kami paste data yang kami munculkan di layar dan paste datanya dari RTI. Baik, berikutnya kita akan simak data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 2,07% di level 57.528. STI Singapura dibuka melemah 0,28% di level 4.947. Kospi Korea dibuka menguat 0,66% di level 5.333 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,66%, maksud kami 0,65% di level 27.202 dan Kospi Korea juga tadi dibuka menguat juga ya 0,66%. Baik, saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Arya, pemirsa, diantaranya adalah ada Antam dengan support di 3680, resistance di 4130. Kemudian ada PTBA dengan support di 2520, resistance di 2650. JPFA dengan support di 2420, resistance di 2800. Sementara itu ada Eral dengan support di 350 dan resistance di 408. Kita akan coba bahas satu persatu saham-saham pilihan dari Anda Pak Arya. Kita ke Antam terlebih dahulu, seperti apa? Ya, kita perhatikan Antam karena juga sentimen dari harga komoditas emas yang masih cukup menarik ya, masih ada potensi untuk kenaikan kembali walaupun saat ini ada pelemahan, berarti kemungkinan menjadi suatu level entry yang menarik karena bisa mendapat dengan harga yang lebih murah. Jadi kita perhatikan di level area support ya, itu saat ini yang terdekat itu di rata-rata pergerakan selama 5 hari terakhir di kisaran 3860-an ya, 3870 itu menarik untuk bisa diperhatikan. Bahkan di level harga sekarang ya, potensi akan terjadi kenaikan kembali sampai level rata-rata selama 1 bulan terakhir di level 4100 atau bahkan sampai ke 4130. Oke, untuk Antam, harga terakhir masih murah ya Pak, kalaupun kemudian bisa masuk? Ya, masih cukup baik ya Oke. dibandingkan dengan saham-saham ya dengan sentimen komoditas emas. Untuk Antam masih cukup menarik ya, relatif masih secara valuasi juga masih cukup murah. Oke, baik, dari Antam kita ke PTBA, Pak Arya. Ya, PTBA juga menarik untuk bisa dilakukan akumulasi beli ya. Kita perhatikan dividen yang juga akan mungkin bisa didapat ya, relatif cukup baik berdasarkan histori dividen yield ya. Dan sekarang sentimen dari harga batu bara walaupun belum terlalu bergairah ya, tapi konsolidasi saat ini dan uptrend yang sudah terjadi sejak bulan Desember 2025 sampai sekarang itu merupakan upside yang masih kemungkinan berlanjut ya. Jadi kita perhatikan di level harga sekarang bahkan sampai ke level harga 2.500 2.500-an itu menjadi level akumulasi yang bisa dilakukan oleh para investor. Oke, baik, dari PTBA kita ke Java. Ya, Java kembali ini merupakan satu cyclical ya. Kita perhatikan bahwa kemungkinan ada sentimen dari menjelang Lebaran, demand dari poultry itu kemungkinan meningkat ya cukup tinggi, bisa 2 sampai 3 kali dari konsumsi biasanya. Dibandingkan tidak ada event untuk puasa dan Lebaran, Mhm. sehingga terjadi kemungkinan ada upside jangka pendek ya. Kita lihat upside jangka pendek, jangka menengah yang mungkin terjadi dan bisa dimanfaatkan secara momentum di level-level harga sekarang sampai ke level 2.800 bahkan sampai ke level 3.000 kemungkinan. Baik, itu tadi dia analisis terkait dengan saham pilihan yang direkomendasikan, ada JPFA ya, tadi sudah disampaikan. Ya, Kemudian ada Sinar Eka Selaras atau ya. Eral, Pak Arya, silakan. Ya, ini ada suatu pergerakan yang menarik juga ya. Kita lihat dari Desember 2025 sampai sekarang uptrendnya ini cukup menarik ya. Bahkan kita melihat juga ada satu bisnis baru yang kemudian dilakukan oleh Eral
yaitu distribusi electric vehicle ya, dan ini merupakan satu tambahan dari sisi top line, jadi omsetnya meningkat ya. Dan di sini nanti perusahaan perlu untuk melakukan efisiensi untuk memastikan bahwa keuntungannya juga akan selaras ya dari dengan peningkatan omsetnya, sehingga bottom line earning-nya juga kemungkinan akan terjadi penguatan yang menjadi pertumbuhan di tahun 2026 ya. Oleh karena itu sentimen positif ini akan menarik ya, secara fundamental juga cukup baik. Pergerakan lanjutan dari uptrend ini sangat mungkin terjadi ya, dalam jangka pendek ini bisa dimanfaatkan dengan support di 350 dan resisten di 408 untuk emiten ini. Oke, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Pak Arya. Ada Antam, BTBA, JPFA, kemudian juga RL dengan support dan juga resistance, serta rekomendasi sudah disampaikan tadi begitu ya. Tadi kita lihat di pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia bagian Barat, IHSG masih bergerak menguat. Pak Arya, proyeksi Anda untuk IHSG hari ini seperti apa? Ya, untuk hari ini kemungkinan bergerak mix ya. Jadi kemungkinan penguatan di hari ini merupakan satu sentimen yang cukup positif. Jika bertahan sampai siang dan optimisme ini berlanjut, sangat mungkin untuk terjadi kenaikan sampai ke level 8.100 kembali. Ya, itu merupakan suatu sinyal positif jika bisa menembus 8128, bahkan kemungkinan pekan ini akan cukup bergairah di IHSG. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan dari global, domestik, dan juga saham-saham pilihan pagi hari ini. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat merapikan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Arya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus pagi hari ini. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda Pak Arya. Sampai jumpa. Ya, makasih Mas Wiki. Terima kasih.